Paus Leo ke-14 ini, jadi siapa yang menyangka 10 tahun yang lalu Paus Fransiskus itu melihat dalam diri sosok seorang imam yang mungkin adalah cerminan dirinya. Maka 2014 beliau diangkat, Pater Robert Prevost ini diangkat menjadi administrator Keuskupan Chiclayo di Peru. Kemudian 2015 menjadi uskup, dan kemudian 2023 dipanggil ke Roma menjadi paus dan menjadi prefek atau kepala dikasteri atau komisi untuk pemilihan para uskup, yaitu pemilihan para uskup untuk negara-negara maju atau gereja-gereja maju. Tidak termasuk Indonesia, tapi negara-negara maju. Dan makin dekat dan juga menjadi presiden duta perdamaian untuk gereja-gereja di Amerika Latin. Jadi kedekatan itu kita jumpai. Jadi seperti itu ya. Seperti seakan-akan saya bilang ini kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda, hidup sederhana, ya, penuh bela rasa, hidup suci, penuh dedikasi yang muncul di dalam pribadi Kardinal Robert Francis Prevost. Maka bagi saya, kenapa tidak memilih Fransiskus II? Ini tafsiran ya, bisa mudah-mudahan tidak salah ya, sejauh yang saya amati, yang saya yakini. Maka saya menduga begini, dia ingin melanjutkan karya pastoral, menghadirkan Paus Fransiskus dengan gebrakan Leo ke-13. Dan kita tahu siapa Leo ke-13, itu adalah Paus yang pertama menerbitkan ensiklik ajaran sosial gereja Rerum Novarum pada 15 Mei 1891 yang kemudian menjadi dasar ajaran-ajaran sosial gereja setelah itu. Maka seluruh ajaran sosial gereja yang sekarang diungkapkan dan juga diajarkan oleh Paus, termasuk oleh Paus Fransiskus, itu adalah berdasar pada Rerum Novarum ini. Dan gebrakannya luar biasa kalau kita perhatikan, itu seakan-akan situasi 1891 itu sama ada dialami segini dengan kompleksitas lebih rumit. Maka hal ini tidak hanya diatasi dengan gebrakan moral, tetapi dengan pendekatan spiritual, kasih dan bela rasa. Maka Paus pertama tampil mengatakan damai sejahtera bagi kalian semua. Kata-kata siapa itu? Itu kata-kata Yesus yang dipakai yang disampaikan oleh Yesus pertama muncul di ruang ketika para murid Yesus yang sedang mengalami down karena dunia seakan-akan kacau semua. Yesus andalannya wafat. Yesus damai sejahtera bagi kamu, memberi harapan. Seakan-akan mengajak juga kepada kita, mari dalam situasi seperti saat ini, kalau orang bilang krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, mari kita tetap berharap, mari kita berjuang, dan kalianlah duta-duta perdamaian dan duta-duta damai sejahtera. Maka beliau berkata, mari kita bangun jembatan. Ya, begitu jalan, mari kita berjalan bersama kembali. Ya, berjalan bersama. Maka kemarin dalam perayaan Ekaristi pertama bersama dengan para kardinal, sebelum menyampaikan khotbah dalam bahasa Itali, beliau menyampaikan pengantar dalam bahasa Inggris, mengajak para bapak kardinal, mari para bapak kardinal berjalanlah bersama dengan saya. Saya tidak bisa berjalan dengan sendiri, saya membutuhkan para bapak kardinal untuk mengembalakan gereja, membawa perdamaian ini. Maka beliau mengajak semua orang, semua gereja Katolik dan semua orang yang berkehendak baik untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih damai. Maka saya kira figur teladan kehidupan karya Paus Fransiskus akan kita lihat dalam diri Paus Leo ke-14 dengan penerapan kebijakan dan tindakan pastoral yang saya kira disesuaikan dengan situasi yang dalam dinamika sosial politik yang terus-menerus kian cepat.